أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bil khusus pada sahibil majlis al-badrun, keluarga besar Guru Nanang sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim kita yang insyaallah membaca kitab Perukunan Jamaluddin dan Ma'rifatullah Sulaiman Tarif. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Tarukunannya di mana? Halaman sahdankah? Halaman 5, 4, halaman 4, kelima itu lah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Rukun iman yang kelima, percaya akan hari kemudian. Artinya menyungguhkan dengan hati akan bahwa hari yang kemudian itu hari kiamat lagi akan datang, ya, ialah hari kesudahan, kesudahan dunia. Dalamnya dibinasakan Allah Ta'ala segala alam dari 7 petala langit dan 7 petala bumi dan isi keduanya. Demikian segala jin dan manusia dan segala malaikat dan segala binatang. Kemudian dibangkitkan segala manusia di dalam kuburnya dan dikembalikan nyawanya kepada tubuhnya dan dihimpunkan segala makhluk kepada mahsyar dan dikira-kira akan mereka itu dan timbang segala amal mereka itu melalui titian siratal mustaqim. Dimasukkan segala mukmin ke dalam surga, kekal di dalamnya. Dimasukkan kafir ke dalam neraka, kekal selama-lamanya. Dimasukkan segala mukmin yang berdosa ke dalam neraka sekira-kira dosanya, dikeluarkannya daripadanya lalu dimasukkannya ke dalam surga, kekal selama-lamanya. Maka surga dan neraka itulah kesudah-sudahan tempat kediaman segala manusia, tiada mati dan berpindah isi keduanya. Maknanya disuruh percaya rukun iman yang kelima akan terjadi hari kiamat. Mana terjadi hari kiamat itu hancurnya dunia ya isi daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi isinya. Di langit itu malaikat, di bumi binatang, manusia, masuk tumbuh-tumbuhan, habis saya semua hancur. Jin itu mukallaf dia, disuruh percaya kepada Rasulullah. Ada nang mu'min dah kada, tapi nang dibangkit kita aja manusia, jin kada.
Kalau ahli ibadah kayak apa akan masuk surga dia. Kita aja yang manusia, itulah mana kelebihan manusia. Ada yang lebih abdal daripada manusia. Manusia ada sadar. Dari sini lalu tulisannya dibangkit segala manusia, jin tidak. Di waktu di dunia dua makhluk yang diutus Rasulullah pada manusia jin, tapi yang masuk surga hanya manusia, yang masuk neraka itu aja manusia aja. Karena syaitan itu kan nggak dibicara lagi kita, itu kelebihan kita. Biar orangnya kayak apa aja ya masuk surga aja. Kemudian jin ahli ibadah apa, tapi berakhir setelah hari kiamat selesai, ada daya dibangkit, ada daya masuk surga jin. Apalagi manusia dicariin mulia di Allah Ta'ala, dan dipersiapkan juga kepada kembali yang paling mulia. Artinya kalau sahabat sakti-sakti yang kayak jin bisa berhilang, kan bisa di mana ada kampung situ ada juga ada bisa. Nggak cukup manusia yang dilebihkan oleh Allah. Baca aja seluruhnya manusia. Orang mukmin, manusia orang kafir. Mukmin di dalam surga, orang kafir di dalam neraka. Dan barang siapa menyangkal akan hari kiamat, maksudnya kalau percaya atau dipersanda-sandakannya, dimain-mainakannya, diulu-ulu, katanya tiada aku takut akan hari kiamat, tak akan bahaya kiamat, maka saya jadi kafir orang itu, jadi murtadam karena kada percaya dengan adanya hari kiamat. Karena ada hari kiamat lalu apa seluruhnya selain Allah baru nyancur justru jadi kafir itu apabila madahkan alam semesta ini kadim kafir ini karena kada percaya dari dia hari kiamat. Manusia ini kadim, tahu roh itu kadim, tahu Muhammad kadim, kada percaya adanya hari kiamat itu jadi kafir itu karena seluruhnya dinamai makhluk. Ada yang kadim makhluk, karena kadim sikung ya Allah. Pembuktiannya karena sudah terjadi hari kiamat, maka tidak ada seluruhnya selain Allah. Allah bertanya kepada dirinya sendiri, siapa yang jadi raja, yang penguasa, siapa yang maha agung, maha terhormat, sikung ya Allah. Siapa pemilik sesuatu dan sikung ya Allah, dan apa-apa lain. Itu jadi ada wujud hari kiamatnya itu untuk mengingatkan kita jangan jadi Tuhan itu. Artinya sombong itu jadi Tuhan itu. Hari kiamat juga kayak hancur semua, tidak ada kemuliaan sama sekali. Malaikat yang sangat mulia hancur juga. Allah jasikung. Itu bahwa ada wujud Allah nang wujudnya itu kemudian diwujudkannya masuk tetap wujudnya itu aja nang ada makhluk itu diwujudkan aja dan tidak ada kata masa, tidak ada kata waktu dan tidak ada kata zaman dan masa. Tidak ada orang dari ulah manusia lalu lain dari Allah Ta'ala kan ada tetap surangan juga
manusia lah deh mengaku-ngaku ju empat berkuasa dasar kada ada yang lain hanya kada berkuasa kada mencipta dan seterusnya. Kenapa nih? Lalu di iman ada rukunnya akan terjadi hari kiamat. Anda percaya akan untung baik jahat dari Allah Ta'ala, artinya menyembuhkan dengan hati bahwa segala kebajikan segala kejahatan dari iman taat kafir dan maksiat, sehat sakit, hidup dan mati semuanya sudah dijadikan Allah pada azal. Sekalian kebajikan dengan ditakdirkan Allah dan hukumnya dan kehendaknya suruhnya keridaannya. Segala kejahatan dengan ditakdirkan Allah juga pada azal dengan kehendaknya tapi tiada dengan disuruhnya, tiada dengan keridaannya dan tiada kebajikannya tetapi ditegahkannya. Seluruhnya Allah Ta'ala nang ma'atur memberi mencipta ada lain nang lain. Nah, lihatlah kita ada orang saleh ciptaan Allah juga itu bukan Tuhan orang saleh. Nah, sampai ke jadi wali kata tetap ada Tuhan juga. Siapa mengatakan bahwa wali Tuhan berarti murtad kan itu. Turun ulang kita melihat ke orang yang maksiat. Sembahyang ada puasa. Tahu di agama sama sekali bisa baca Quran apa? Allah juga nang maulah. Lain juga itu Tuhan. Jadi orang maksiat itu lain Tuhan, orang taat itu lain Tuhan, kedua-duanya makhluk. Cuma disandarkannya orang taat dan saleh diridai oleh Allah. Orang maksiat membelimang dengan seluruh apa yang ditegahnya di dosa dan seluruhnya Allah murkai dan ada disuruhnya menggawin itu. Tapi ini Allah juga yang maulah. Ada yang lain pada Allah Ta'ala yang maulah. Nah itu di dalam tauhid. Kalau diri kita kayak itu aja juga. Jangan bertuhan ibadah, jangan juga bertuhan dosa. Kita bertuhan Allah, bukan bertuhan pahala. Allah menghendaki kita kawha mengerja yang bagus-bagus dengan kehendak dan pertolongannya. Suatu saat tersalah kita dengan kehendaknya juga. Ada daya dengan yang lain. Dah kayak apa tadi? Kita nyala mengakui ulun salah itu. Ya waktu mengakui ulun salah itu kehendaknya juga. Nah, ini betul-betul dan meminta ampun. Dari mulai segala yang jadi di dalam alam ini, segala perbuatan Allah juga yang menjadikan dari tiada kepada ada, dan segala manusia mengusahakannya dan melakukannya karena bagi manusia ikhtiar pada mengusahakan pada barang perbuatan. Manusia itu disuruh berusaha memilih, tetapi kadang memberi bekas usaha manusia. Cuma hanya ditaruh aja panas bahan, biayanya beribadah dibalas pahala, nyata salah dibalas dosa. Panas bahannya ke manusia, dengan manusianya nah itu ditaruh akal. Dari wujud akal nanti ada wujud memilih usaha, tetapi kadang memberi bekas akal, ada memberi bekas usaha. Seluruhnya memang kalau Allah menghendaki ya jadi terjadi. Itu memang sudah, nah itu ditaruh di dalam bukan di luar. Tapi lainnya dibaca salah lalu rusak syariat. Kita kalau sembahyang Allah juga, kada sembahyang Allah juga wujud aja nah itu tapi di dalam. Nah disuruhlah kita di waktu sembahyang bersyukur. Di waktu kita kadang kalau sembahyang disuruh minta ampun, salah, nah itu lah. Dia susah-susah hidup dah. Takutan benar mengakui salah tu kita yang ada lagi aja tiada mewujud kecuali Allah. Berarti ada wujud kita, ada paham ngarannya. Mengakui itu siapa? Gerang kita kah? Mengakui bersyukur tu Allah juga mengakui. Aku minta ampun tu inya juga. Dan ada. Tapi penasbahan ditaruh ke kita. Sikung di orangnya. Ada daya orang tadi lepas dari mana jahir dia wujudku pulang nah ada
jahirna itu orang belum mengerti. Kalau belum mengertinya bisa juga jahir biasa. Timbul lah ada wujudnya. Kenapa jadi kada mengerti? Karena ini belum kadada bujur dah. Hanya di dalam dakwanya kita di kadada. Itu orang kada di dalam dakwah. Memang bujuran kadada kayak itu. Dasar kadada nang ada tu Allah kayak itu aja dah. Taruh di dalamnya itu, lalu di luarnya ini. Pada sulahnya kita gawe, tegahnya dijauhi. Kenapa kadang? Karena kita menyatakan sifat kemuliaan dan keagungan Allah. Nah, jadi kita artinya dimuliakan ya di dalam ibadah tadi, karena Allah Maha Agung dan Maha seluruhnya. Kada dalam kawannya menegah, kurang tepas, tak salah. Kayak apa orang yang Allah ngadiki salah ya tak salah. Ada dan Allah mani alima ataita la mu'ti lima mana'ta. Ada dan yang menegah apa engkau beri dan kada kau aja memberi nah engkau tegah. Tahulah wala quwata illa billah. Kada kawan gawe nang ibadah tu, kada kau juga meninggalkan maksiat tu illa billah. Jangan bujur-bujur bulat juga. Orang bertauhidnya ini kada dia menyuruh mengerja maksiat, orang hanya membujurakan nang menghalangi kita untuk mengenal Allah. Dua dinding mana Allah, pertama pahala, kedua dosa. Dindingnya itu ibadah monting pahala tak dinding tak. Kenapa jadi ada hendak menggai maksiat takutan kalau berdosa dinding kita. Jangan sampai pahala dijadikan Tuhan, jangan sampai juga dosa dijadikan Tuhan. Itu nanti jujur pahami. Karena menyesal sudah di dalam kubur, ada paham-paham. Maka barang siapa mengusahakan yang baik dibalas baik, usahakan jahat dibalas dengan jahat. Barang siapa berkata tiada bagi segala manusia usaha ikhtiar sekali-kali, maka itu sama seperti iblis. Berlindunglah kita kepada Allah Ta'ala kiranya kita ada ibadah yang demikian itu. Amun orang memadahkan bahwa manusia itu kada berisi usaha dan ikhtiar, berarti kita kan kada percaya kepada Allah. Allah menyebut manusia itu ada berisi gawian dengan sabutan jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan yang diperbuat oleh manusia. Kalau maknanya penisbahan kepada manusia itu di dalam martabat makna hidup. Jadi nang pahami tadi nang kada ada wujud itu bukan di dalam makna jahir, tapi pada martabat hakikat. Nyata keluar lalu kesalah. Karena isi seluruh yang ada di waktu hidup ini adalah usaha. Kayak kita modelnya timbul ada menghendaki. Hendak itulah makna usaha. Timbullah di perut kita lapar, lalu ada hendak makan. Hendak makan itu lalu ay mengambil ke piring. Ambil lalu kasunduk mengaut nasi, itulah usaha. Pada nisbah si manusianya deh, pada hakikatnya mana ada manusia itu bisa mengaut nasi, mana ada bisa menyuap nasi, mana ada bisa menghancur nasi, mana ada bisa masukkan ke mulut, masuk ke lambung nasi, ada seluruhnya biiznillah. Nah ini jadi jangan sampai diaduk itu apabila penisbahan mana gawian itu ke manusia. Jangan sampai Tuhan yang sembahyang, Tuhan kada sembahyang. Nah, itu kan salah. Karena ke Tuhan kenapa? Maka gawian yang jelas itu diandak ke Tuhan. Nyata-nyata dia sambian nang makan padahal Tuhan makan. Takalin kawisi Tuhan behire. Nah ini kan salah. Nyata-nyata seorang orang hanya pada martabat kitanya ada. Yang ada itu kan nyataan gawian orang. Gawian orang ada itu
Allah menghendaki menjamin hidup manusia lalu dimakaninya melihat unsur jahir pada syariat usaha tadi. Tangan bergerak, kemudian mulut lu mengangainya masuklah sini lalu mengunyah gigi, dah mengunyah lalu bergerak di lidah, rasa nyaman, menalanlah masuk ke tenggorokan, talanannya masuklah ke lambung, di lambung dihancur di lambung, itu mengelilingi usus kecil terus berputar, bisa 12 jam, bisa 6 jam, tergantung yang dimakan. Yang memakan beres karau bisa 12 jam hanya keluar, orang yang makan bubur masa kematannya keluar tuh. Artinya tergantung putaran Allah Ta'ala sama anda, mana ada kita tahu kisahnya. Buktinya di waktu kita mati suapian nasib nanti mau mengunyah, giginya kada mengunyah, lidahnya kada merasa, tenggorokannya kada menalan, lambungnya kada berfungsi karena sudah mati, hanya mengakui la ilaha illallah. Di dalamnya, nah itu ingat orang, di luarnya panasbahan bicaranya ke kita. Kenapa? Karena menutupi keagungan orang tuh. Apa kita nih bedahkan orang mengsalah orang menjadi ini apa, tapi begitu tak hancur kita nah itu orangnya. Panasbahan yang kada baiknya tuh jadi ada, nah itu adalah sabutan kepada kita orang tadi karena ada sama sekali artinya manusia tuh bisa usaha ikhtiar semuanya. Hakikatnya manusia itu yang kayak kapasnya ditiup angin kesana kemari, itu jasidin kada beragama disebut kada bersyariat, ngarannya Jabariyah. Jabariyah itu asalnya daripada pengajaran salah meniru Allah Ta'ala. Asal pemulaan yang salah kali itu ngarannya ya iblis. Iblis ujar Allah Ta'ala sujud tuh kadang kada ya Allah, Adam tuh tanah dia nolak ulun, nah api ada cocok tanah disujud ke api, seharusnya tanah maksudnya ke api. Allah Ta'ala nak membuka api itu gawian kok, tanah gawian kok juga, cuma iblis kada paham tak tahan. Hendak dibuka orang rahasia kita nenek, nah lalu ada ibadah tunduk kita nih. Karena nyata di waktu kita tersalah pun kita kada beda juga. Tapi ngarannya ganta salah. Orang anak membuka bahwa kamu hamba, hendak dibuka orang, cuma kita kada mau. Lalu ay pada sebahan manggawi nang semuaan tu kada ada lagi kita pada martabat jahil, maka kita nang batabuh, kita nang diri kita roh, nah itulah disebut Jabariyah, kan ada bersyariat. Bahaya mana ini kesalahannya, ini menunggu garitik. Jadi menunggu garitik inilah mana tadi menunggu apa nang di dalam nih, apabila nang di dalam menyuruh sembahyang orangnya biar dalam pada sembahyang ada sembahyang. Inilah kesalahan dia di Jabariyah, karena nang di dalamnya, sedangkan nang di dalamnya nang di intainya itu sebenarnya adalah hatinya. Kalau memang Allah ada berintayan lagi, kalau masih mengintai menunggu geritik di dalam, masih ada yang mengintai, masih ada yang menunggu. Itu jadi Jabariyah lalu, karena menafikan makna Allah hamba, Allah pencipta, hamba dicipta. Dinafikannya si hamba yang dicipta ini sikongannya itu Allah Ta'ala, nah itu dinafikannya. Tetapi dalam praktiknya menunggu geritik. Biar rata-rata orang mereka itu pasti menunggu perintah dari hati. Ada karena perintah hati itu iya sudah perintah Allah Ta'ala, sedangkan itu pelajari sangat jauh. Kalau Allah memerintah
Kada ada wujud rasa dan kada ada wujud huruf, ada wujud bisa diintai. Karena ia kadim, ada huruf dan suaranya. Seperti wujud hidupnya manusia dan wujud matinya manusia. Allah menghendaki manusia itu hidup, ya hidup. Allah menghendaki manusia itu mati, ya mati. Hancur dan mati manusia. Ada lagi proses malaikat ada. Begitu Allah bangkit jadi. Innam amruhu idza arada syai'an ayakun. Ini nang Allah ta. Tapi mun kita belajar hanya menunggu geritik hati kita kemana yang bawa, nya berjalan, nya berduduk. Itu lain, itu masih di bawah makna tauhid, di bawah sifat 20. Tapi orang merasa tinggi, ada deh masuk jadi wali belum. Nah, apa itu hanya ibarat hanya dabunya aja. Belum jadi orang wali. Maka sedabu sidin berjalan. Cuma si dirinya itu merasa sudah hebat dah. Karena kada besi guru asalnya nih, jadi kada tahu dah. Barang siapa berkata bin Usaid dia sekali maka itu iblis. Berlindunglah kita kepada Allah. Jangan diikuti entah karena masuk jabariyah ngarannya. Baru malah ketahuan pula segala alam 7 petani petal milik. Si keduanya itu baharu dijadikan Allah dari tiada kepada ada. Jangan sampai dipadahkan Tuhan. Ya Tuhan kadim jadinya nih. Maka tiada kadim melainkan Allah dan segala sifatnya dan zatnya. Barang saya berkata ada kadim lain dari Allah Ta'ala segala sifatnya. Berkata wujud makhluk itu ia wujud Allah, atau wujud Muhammad, atau wujud manusia itu ia sifat Allah. Alam keluar dari zat Allah, maka orang jadi kafir kekal di dalam neraka ini. Jadi hati-hati kita belajar. Wujudku ada wujud Allah. Itu hati-hati itu. Tidak kita murtad, hancur amal ibadah. Kada Islam lagi, kada orang mukmin lagi. Yang bisi bini dipisah. Dininya orang Islam, ya jadi kafir. Yang meninggal dunia, tidak boleh dikubur dan Islam. Karena bagaimana salah sedikit saja bahwa wujudku ini ya sudah wujud Allah. Itu salah tuh. Hati-hati artinya nah itu. Bacaannya coba lihat ya, barang siapa berkata kan beda tuh gitu orang lah berkata dengan lidah nih wujudku nih ya dia wujud Allah, wujud makhluknya wujud Allah, lidahnya kalau tuh ya salah muli lidah amunnya belajar bujur-bujur nang mengetahui wujudku itu siapa orangnya, nah itu lain di lidah kita ngarinya itu. Barang siapa bermulai wujud Muhammad itu ia sifat Allah. Muhammad nang mana nih? Nah, Muhammad nang lahir di Mekah apa di Madinah itu murtad orang tuh. Berarti Muhammad itu sudah kita sembah karena ia sifat Allah juga. Salah tuh di mana belajar Muhammad tuh? Karena belum salah tuh. Baca aja sorangan, dipaham juga. Atau barang siapa bermula manusia itu ya sudah sifat Allah. Lalu ini salahnya nih. Sifat itu kan dibicara dengan zatnya. Apabila sifat ditaruh ke manusia itu jadi Allah Ta'ala. Sedangkan zat Allah nang kadim kan dibicara dengan sifatnya. Sedangkan dilihat si manusia ada kadim baharunya. Rasulullah bilang kita taruh bahwa Rasulullah itu ya sifat Allah sudah. Sidina Muhammad nang lahir di Makkah apa di Madinah ya sudah sifat Allah. Berarti sidina Allah Ta'ala. Kada mau juga. Bahaya apa gitu orang tasawuf apa seluruhnya itu sudah proses dari bawah. Bahwa asya seluruhnya manusia apa seluruh alam manusia kita badan dan ruh hati sudah diproses kadeda hanya timbul kepada satu isyarat nama al-kaun isyaratun Muhammad ngarannya antar maksud tapi di dalam tujuan Allah ke Muhammadnya itu untuk menyatakan bahwa Allah Ta'ala dengan makna
Allah maulah jalan melewati Muhammad supaya orang bisa sampai mengenal Allah. Kalau orang mencari imam paham dan seterusnya, nah kayak itu. Jadi maksud orang Muhammad itu adalah nama sidinda Hamid, orang yang memuji. Muhammad, orang yang dipuji. Ahmad, orang lebih terpuji. Hamidun sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Ahmadun sallallahu alaihi wasallam. Tiga nama ini awal dari seluruh nama Rasulullah. Hamid orang yang memuji. Isyarat semana Muhammadun yang dipuji. Coba lihat ya. Kenapa disebut orang Muhammadun? Isyarat kepada Allah, isyarat ke sifat, karena maknanya itu orang yang dipuji Allah. Hamada yuhamidu tahmidan bahwa Muhammadun. Nah itu orang belajar. Artinya isyarat namanya, isyaratnya aja. Kemudian kalau orang sudah belajar dengan bujur-bujur pelajarannya, bahwa hancur laburnya surah asyani kepada Nur Sidin, nah timbul Muhammad ngarannya. Terus sampai ke atas, tetapi bukan yang lahir di Madinah dan wafat, lahir di Mekah wafat di Madinah, bukan itu Muhammadnya. Rahasia Sidin, tapi Muhammad juga ngarannya. Rasulullah punya nama dalam dalil ma'atani wahidun, 201 nama. Cuma termulia nama Ahmad Muhammad Hamid, termulia. Hati-hati nih, bisa salah aja belajar kanan. Nah, orang berkata alam kalau ada ijat Allah maka orang jadi kafir, kakak dalam neraka. Nah, itu ngalen nih. Kadang kakak itu aja ndak mau dipelajari. Sekali meninggal dunia, sekalinya kakak dalam neraka. Itu ada jadi umat Rasulullah, salah pakai, tak pakai bayangan. Inilah dari pertama datang kepada kesudahan etikat Islam yang sebenarnya Ahlus Sunnah Jamaah di bawah Nabi kita Muhammad SAW dari Allah, dan saya menyungkan dengan hati etikat ini itulah menjadi Islam sebenarnya. Mukmin di umat Nabi Muhammad SAW boleh syafaat Nabi kekal dalam surga, boleh kebajikan dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tamamlah kita ma'ariful imam ta'li aqra'u ibad ilallah Al-Latif Asyarif Syed Alawi bin Abi Bakar Al-Husin Syafi'i ghafarallahu lahu, amin. Selesai tentang tauhid yang dikarang oleh Syed Alawi. Nah, nang itu maknanya dari seluruh kata supaya itu perlu ada guru yang menjelaskan. Nah itu lah, aman kada ada bisi guru baca sorangan aja, insyaallah bisa masuk neraka, bukan masuk surga. Baca kitab-kitab tasawuf, karena pian memaham salah. Antara dua aja, bisa pian jadi Rasulullah, bisa pian jadi Allah Ta'ala, bisa juga pian kosong sama sekali. Masalah membaca. Jadi hati-hati. Kemudian sambungannya paslon. Itu Allah Allah. Tetap satunya. Pelajarannya ini mirip-mirip aja, sedikit aja, sebelah mata aja tak kijip, tak kesasar jadinya. Ini masalahnya jadi jurang berat tuh, jangan kada berguru. Halaman 39 kan.
sama lah fotokopinya. Tak menyelesaikan sedikit lagi. Kalau ini hendak sempurna, mungkin kada seperti ini susunannya rapi kitab ini. Nang dari guru kita aja, nang dari majelis kita. Kalau karepnya kita ambil nang anunya aja. Nang Ahlus Sunnah wal Jamaahnya aja. Ada Ahlus Sunnah Jamaah tinggal dalam susunannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal pada menyatakan nama syariat. Adapun syariat itu sekurang-kurangnya 8 perkara. Maksudnya ada bentarkah itu guru dengan murid serta amal diamalkan. Ada maka itu tetap nyata laksana ibu bapak kita yang menzahirkan sebab kepada diri kita. Dan makrifat itu tetap bagi raja kita yang punya tahta kerajaan. Nah, ini hanya sekadar bahasa orang untuk misal aja. Nah, ini dalam martabat ini yang terbaiknya itu kitab Ushul Legenda Ali. Ini Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bertanya, Rasulullah jawab. Sayyidina Ali bertanya, apa syariat itu ya Rasulullah, apa tarekat itu ya Rasulullah, apa hakikat itu ya Rasulullah, apa makrifat itu ya Rasulullah. Itu kalau ini kita hanya bisa aja. Jadi yang lebih mudah sebenarnya seperti ini. Syariat itu jahir ke badan kita. Ke Rasulullah perbuatan kelakuan sidin jadi hukum ke kita. Di badan kelihatan gawinya. Barakat itu jahirnya di dalam hati. Tata cara Rasulullah di dalam menggawi ibadah, tarekatnya lainnya. Rasulullah berwudu, kita jangan berwudu sendiri dengan ilmu sendiri, jangan. Kita disuruh mengikut tata cara kayak Rasulullah, kayak pagan Rasulullah itu berwudu. Itulah makna pakai. Lalu ayah berniat, lalu ayah basuh muka, lalu ayah basuh tangan, nyapu kepala, basuh kaki, telinga kan sunnah tuh. Kadang mempaham sendiri tapi mengikut Rasulullah, itulah tarekat. Arahnya kan di dalam hati. Kadang-kadang seluruh apa aja di dalam makna amal di luar mengikuti Rasulullah tertolak. Iya, nang bid'ah ngarannya. Ada daya semuanya kita mengikut Rasulullah, kada mengikut Rasulullah kada kawa. Karena memang kayak itu. Lalu disebut tarekah. Di sini contoh kayak guru anu murid kada kayak itu. Bang sebenarnya Rasulullahnya awan kita. Jadi Rasulullah kita umatnya. Adapun hakikat itu tetap nyata. Dicontohkan seperti ibu bapak kita yang menjahirkan sebab kepada diri kita. Hakikat itu kalau ini masuk di dalam diri kita sudah masuk kepada makna rahasia Allah mencipta dengan wujud roh kita. Roh kita itu satu aja bahannya yang dicipta. Roh itu adalah asalnya satu. Bagaimana cara menciptanya? Allah
dengan ia kalimah kun. Jadi bukan Allah Ta'ala menjadi ruh, kada kun. Di dalam kun itulah sifat yang disebut nur Allah. Innama masalu Isa indallah kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa yaqulu lahu kun fayakun. Baru mulai perumpamaan Nabi Isa. Nabi Isa itu disebut Roh Kudus, nur Nabi Muhammad. Sedin kada ada bahnya, langsung nur itu tajalli kepada Ibu Sidin. Kalau hamil mengandung nur itu, tubuh Nabi Isa itu nur, tapi di bawah Rasulullah. Bagaimana bisa hamil tanpa adanya abah? Lalu Allah Ta'ala bukan Tuhan itu. Mudah aja orang hamil tanpa abah. Seorang perempuan dia tidak pernah bersentuh dengan laki-laki tapi bisa hamil. Lalu bercontoh oleh Allah, coba lihat itu kamu Adam. Dia tidak ada keluar dari siapa-siapa. Saya cipta oleh Allah jadi tanah, kemudian saya kata kun, hidup kamu, hiduplah Adam. Bersin, subhanallah, bersin Nabi Adam. Lebih canggih daripada dikandung asal Nabi Isa oleh ibu beliau Sayyidatina Maryam. Lain Tuhan tuh, Adam tuh lain Tuhan, Isa lain Tuhan. Itu. Martabat hakikatnya Allah mencipta melihat sifatnya. Jadi bukan sifat tuh kayak gelepung jadi wadai, bukan. Kun jadi. Itulah disebut latifah, rahasia ketuhanan tidak boleh dicari. Cukup kita tunduk. Sami'na qul amanna, kami percaya. Ada usah dicari. Itu jadi disebut nur Allah itu sifat ngarannya. Kita pelajaran kita aja tak nur Nabi Muhammad dari nur Allah. Nur Allah daripada nur hujat Allah daripada kun hujat Allah. Kunuh itu hakikat bahasa kita. Karena iya hakikat kalau dicari tadi di sini hanya masa jauh milih. Contohnya ibu dengan bapak dari ibu kita, lalu jahillah kita itu masih mana jahil ada berdua menjadi satu. Timbul lalu kita itu kan masih bisa dimisal sih. Adapun makrifat itu tetap bagi raja kita yang punya tahta kerajaan. Dicontohkan misalnya makrifat kepada kita disebut dengan rahasia. Jadi badan kita ini adalah sebenarnya ya disebut nur Nabi Muhammad. Kalau badan nur Nabi Muhammad lalu hati, lalu roh, lalu basir. Nur Nabi itu kan kita ini berkahnya. Lalu disebut makrifat unang mana? Nah, makrifatnya itu dicontohkan adalah sama surangan aja nang Maha Agung. Surangan ya diri hakikat seluruh Asia dan seluruhnya hakikat seluruhnya. Ini disebut Allah, sabutannya ya ja sifat asma af'al. Susunan diulangnya memang di dalam martabat susunan ilmu empatnya ada dirinya, ada rupanya, ada namanya, ada gawiannya. Tetapi itu bukan rupa jahirnya lain, kadimnya. Sabutannya ngarannya sifat ke orang tuh, maka kita lalu rupa. Ya kadim bang, kita ini rupa kan ada kadim.
Maka contoh seikungan kita nih, contoh perjalanan untuk mengenal Allah bi anfusikum. Kita kenal kepada diri kamu, kenallah kepada Tuhan kamu. Adapun syariat yaitu kita, dan tarikat Muhammad, dan hakikat itu Rasulullah, dan ma'rifat itu Allah adanya. Nah ini misal aja. Syariatnya itu dicontohkan antara kita dengan makna ada nang memerintah, ada nang diperintahkan syariat. Tarikat itu dicontohkan seperti Muhammad, namanya beliau menjahir itu. Contoh Rasulullah contohkan bahwa beliau adalah Abdalul Khalqi, paling abdal makhluk Allah, diproseslah sama proses besariah manusia. Tapi seluruhnya mengakui beliaulah yang paling abdal, dengan berkah beliau sebenarnya mengakui oleh Nabi Adam sampai Nabi Isa. Dari situ lalu riwayatlah bahwa di kandung Adam tuh iya Muhammad tadi nurnya ada. Adapun hakikat itu ya sahabat-sahabatannya Rasulullah. Rasulullah itu maknanya rahasia. Muhammadur Rasulullah bermula Muhammad nang rahasia dengan Allah itu martabat hakikatnya. Ini hanya misal, dan apabila ini nang dipaham akan sesat orang mah itu karena pusing kepala jadinya. Ngapa-ngapa juga diulah kan nang dipakai nang tak dahulu. Kenalilah diri kamu, kenalilah asal diri kamu, kenal diri kita, kenal asalnya. Kenal asalnya, kenalan sudah kan. Anang ininya kalau usahanya hanya sekadar bunga orang di dalam pandir aja. Tapi apabila salah-salah pusing kepala jadinya. Ya jangan baca aja. Syariat itu kita, tarikat itu Muhammad, hakikat itu Rasulullah, marifat Allah. Apa-apa juga diulah. Sebenarnya satu aja. Nang bernama kita itu juga, orangnya Muhammad itu juga, nang bernama Rasulullah itu juga. Adapun Allah itu hakikatnya. Kalau ada pusing-pusing kepala tuh kita sudah ada orang pelajarannya. Adapun syariat itu badan, adapun tarikat hati, hakikat itu nyawa, ada marifat itu rahasia. Contoh bacaannya aja dah. Adapun syariat itu kelakuan, tarikat itu berkehendak, hakikat itu mengenal, marifat itu menanggung. Itu kan seluruh bacaan aja. Jadi kada dibuat apa-apa, nah ini masa kadar tahu aja. Sebahagiannya bisa berbeda dengan orang lain, tapi itulah sudah namanya kan. Ini hanya sekadar misal percontohan orang untuk memaham, tetapi tidak menyampaikan ini kepada Allah. Ada nyampaikan yang apa seluruh yutak pian tentang ini itu tidak, itu bunga. Kita alam semesta ini misal, kalau misal contoh saja yang mudah dari kita, pohon mangga tidak bisa ketemu buah mangga, bunga, tapi bunga itu malah pusing. Kalau anak memakai ujung-ujung biji mangga, lo tahu ketahui bijinya, pasti sebelum biji itu kita tahu sifatnya. Mangga itu manis, ada mangga masam, ada mangga pahit. Kita sudah tahu kan, nang manis pasti masak kan, kayak itu tuh. Nang pahit itu pasti anu, nang masam itu sudah separuh Tuhan. Isinya coba lihat, begitu diambil hasil daripada mangga, taruhlah di tanah, ternyata keluar dari biji itu betak. Kalau kita mau mencari tekan betang, banyak cari tanah. Ternyata betang itu kalau inya sudah membesar jadi kayu.
Tapi di waktu masih kecil dia hanya kenyataan daripada wujud tumbuhnya biji. Kada ada kayunya belum. Hanya kayak biji itu melatik kayak kecambah. Proses betang aja tuh ternyata kayak kecambah itu udah membesar kulit dan daging. Jadi struktur dari biji di dalam rahasia biji itu sebenarnya kada ada kulit dan kada ada daging. Sekalinya di biji itu bak kulit pada hulu, tapi kulitnya ada seperti kulit buah, sarabut menutupi biji di dalam, pecah ditutupi pula batang dengan kulit membesar-besar. Sekalinya kulit batangnya sekalinya kayu bijinya setelah batang besar hilang, biji yang di bawah menembus menjadi akar. Sebenar-benar batang itu hidup adalah biji yang menembus akar, menyeraplah kepada bumi. Apabila hari hujan diminumnya hari hujan. Bumi ini bila hujan mengandunglah serojat yang ada di bumi, dimakan oleh batang mangga. Bijinya kada kelihatan lagi, yang kelihatan batang bakar. Padahal sebenarnya itulah rahasia biji. Setelah ia membesar, sekalinya kita kan yang diambil bukan batangnya, bukan kulitnya, bukan dahannya, bukan daunnya, buah yang ditunggu itu. Sekalinya sebelum berbuah bunganya. Nah disinilah lalu pusing pala bisa berbunga sudah. Itu hujan untuk karena di bunga aja tungguin kada berbuah-buah habis kering. Nah ini yang maksud Allah apabila menghafalin ini aja kadang menembuskan Allah Ta'ala, yang menembuskan Allah Ta'ala di dalamnya. Hendaknya ini hanya sekadar kita bahasa orang berpandir tapi lain ini ilmunya ada apa-apa. Nah ini ada pun syariat kelakuan lagi, ada pun syariat itu bayang-bayang tarikat yang berbuat tarikat itu bayang-bayang akhir mengenal akhir bayang-bayang ma'rifat yang menerima dan ma'rifat yang cahaya yang sebenarnya menerangi sekarang alam ini seluruhnya hanya sekadar bunga di dalam pembicaraan orang ilmu tasawuf, dan kadana ini yang dipakai. Telah berkata Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu dari keidrak-idrak yang bermula aturannya lemah, bermula lemah daripada mendapat akan pendapat. Itulah yang disebut pendapat akan Tuhannya. Ini maknanya ini tidak begitu sempurna. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata bermula lemah kita daripada memperdapati artinya daripada apabila sudah kada kawal lagi mengenal. Itulah makna mengenal. Kalau masih mengenal belum kenal, karena ia masih dua. Kita menyebut Allah belum sebenarnya menyebut. Kalau sudah tunggal kada kau menyebut lagi, itulah makna menyebut. Nah itu dinamai martabatnya martabat rahasia hakikat. Kalau makanya ini sudah semadingannya gitu orang bunga kemudian semadingannya bertambah pusing kepala kalau tak. Nah ini nanti kaji di tengah malaman pak misalnya ya tuh betul dibadahkan intan besi dibadahkan emas cugi aku aja jual ke pasar, mana ada orang mau kali karena kepala pusing ada bisi paguruan. Ini berhajat makna sih ini jangan ada paguru ini contoh jemaahnya nih itu isinya nih. Kata Syekh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu mahantara bihayalika
tasawwara fi barika Allah bi khilafi dzalika, barang-barang terlintas di hati terlupa dalam hati, maka ada Allah bersalahan dalam berbagai contoh. Kalau pian mana kalau ini sebenarnya kesimpulan. Napa nang ada diingat di hati, napa ada nang dirasa di otak, basulun Tuhan lainnya itu. Nah lalu bingung pian nih, kayak apa aku nih, nyambah ke mana aku nih? Nah, itu karena pian nih, ada yang congkong, ada bisi guru. Congkong bang orangnya lo bingung, coba soalnya nggak ada lagi. Napa nang dibingung makan? Kalau nih kesimpulan tak, kata ulama itu barak setengah 11 sudah. Situ aja saudara supaya jangan kalian dibaca. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua, ampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya Ambiya wal mursalin, awliya wa syuhada salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Di sini surat Al-Fatihah.